kalian udah pada cantik-cantik dan ganteng-ganteng nih. Pasti kalian udah pada siap kan buat sekolah minggu hari ini? Udah siap belum? Tapi kok kakak jadi sendirian lagi ya? Minggu kemarin Kak Daniel terlambat dan pakai baju tidur. Sekarang Kak Danielnya nggak ada, coba bayangin. Yuk kita cari dulu yuk, di mana sih Kak Daniel? Kak Daniel! Kak Daniel! Kak Daniel, Halo Kak Nanda, lagi ngapain ya? Ini lagi latihan gerak jalan Kak. Lihat dong. Siap, gerak. Gerak kiri, jalan. Sana Udah kiri mentok, ya? udah mentok. Oh itu kanan ya Kak? Waduh, salah deh. Ya, jadi malu nih. Padahal kostumnya udah keren banget Kak. Kak Daniel sekarang mau jadi apa sih sebenarnya? Wah, udah ganteng gini masih nanya mau jadi apa? Jadi tentara lah Kak, masa tukang parkir Kak? Ya ampun. Oh, jadi waktu kecil Kak Daniel tuh cita-citanya pengen jadi tentara gitu? Betul Kak, ini kostum udah diwariskan dari nenek moyang saya Kak. Dulu nenek moyang saya adalah seorang tentara Kak. Oke. Itu di lihat nih. Tapi tentara Jadinya begini nih. pakai kacamata pink ya? Wah, ini namanya Tentara 2020 Kak. Jadi fashionable. Nah, Fashionable. Gimana adik-adik gaya Kak Daniel hari ini? Keren Gaya nggak? kayaknya nggak masuk ya Yang adik-adik ya? setuju dan bilang gaya Kak Daniel keren hari ini? Nggak. Komen di bawah. Nggak, Tim nggak. Kak Daniel. Atau tim Kak Nanda yang bilang Tim nggak? Nanda. Lepas saja kali ya kacamatanya ya. Ya nggak? Ya nggak? Kalian ini nggak fashionable banget. Tapi ya udah deh, aku lepas. Oke Kak. Nah, sekarang kakak sapa tuh. Adik-adik udah pada nungguin Kak Iya, iya. Daniel. Halo adik-adik semua. Wah kurang semangat masih lemas-lemas. Halo adik-adik semua. Halo. Oke. Wah luar biasa semangat kalian masih tetap sama minggu-minggu kemarin. Luar biasa. Oke Kak Nanda. Hari ini kita ada apa aja? Kasih tahu ke adik-adik Kak. Hari ini kita akan memuji Tuhan. Wah tetap ada memuji Tuhan ya. Dan katanya ada lagu baru Kak ya? Dari Iya Superbook. betul. Wah terus Kak? Yang kedua kita akan mendengarkan cerita dari Superbook. Wow akan ada kisah-kisah spesial seperti biasa. Terus Kak? Dan akan ada eksperimen. Ini akan tetap ada setiap minggu. Oh iya Kak, ada lagi yang lupa Kakak. Apa tuh? Akan ada tantangan Superbook lagi. Wah, keren. Oke, minggu ini pasti akan seru banget Kak ya. Betul banget. Tapi kayaknya nggak sah banget kalau kita tidak berdoa dulu ya. Betul sekali. Adik-adik, kita berdoa dulu ya sebelum mengawali ibadah kita hari ini ya. Siapkan hati kalian, kita ambil posisi yang terbaik, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur banget Tuhan, kami bisa ketemu lagi di ibadah online ini Tuhan. Meskipun kami online, kami nonton streaming dari rumah kami masing-masing, tapi kami percaya kuasa Tuhan itu tetap sama. Kau bisa hadir di setiap rumah demi rumah Tuhan. Temani setiap adik-adik kami. Terima kasih Yesus, kami bersyukur, kami siap untuk memuji menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Siapa di sini percaya bahwa kita adalah pahlawan-pahlawannya Kristus? Aku. Oke, semuanya bangkit berdiri. Ayo, come on. Kita katakan sama-sama. Aku pahlawan Kristus. Tuhan panglimaku. Amin. Tuhan di pihak kita. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan Kristus. Tuhan panglimaku. Tuhan di pihak kita. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Akulah pahlawan Kristus. Ku tetap maju, maju pantang mundur. Kulihat kiri kanan, iblis musuhku. Apa? Ku tembak, dor dengan imanku. Sekali lagi. Akulah pahlawan Kristus. Ku tetap maju, maju pantang mundur. Kulihat kiri kanan, iblis musuhku. Apa? Ku tembak, dor dengan imanku. Nah adik-adik, siapa di sini percaya bahwa kita adalah laskar-laskarnya Kristus? Semua lagi angkat tangan. Oke, come on. Kalau kalian adalah laskar Kristus, nyanyikan pujian ini dengan semangat. Oke? Come on. Kak Nanda, Kak Bangsi. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembak
musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Siap gerak, yes. Saya Laskar Kristus. Siap gerak, yes. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan, Berjalan. pasukan, Berkuda. Mana suaranya? pasukan. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Siap gerak, yes. Saya Laskar Kristus. Siap gerak, yes. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Kalian luar biasa. Oke adik-adik, kita akan menyanyikan satu pujian dari Superbook. Kalian bisa nyanyikan sambil baca lirik di bawah. Oke? Siap. Kita katakan. Ayub setia, Yusuf tidak pernah menyerah. Daniel di dalam gua singa, semua karena kasihnya. Nuh membuat bahtera, Abraham taat kepada Bapa. Daud mampu kalahkan Goliat, semua karena kuasanya. Semua. Yesusku perkasa, berkuasa, dia bisa pakai siapapun juga. Meski ku kecil lemah, ku percaya Yesus luar biasa. Oke adik-adik, pujian ini berkata bahwa Tuhan bisa pakai siapapun juga, termasuk kalian. Oke, kita naikkan pujian ini dengan penuh semangat. Wuhuu! Sama-sama kita katakan. Ayub setia, Yusuf tidak pernah menyerah. Daniel di dalam gua singa, semua karena kasihnya. Nuh membuat bahtera, Abraham taat kepada Bapa. Daud mampu kalahkan Goliat, semua karena kuasanya. Semua. Yesusku perkasa, Hey, berkuasa, dia bisa pakai siapapun juga. Meski ku kecil lemah, ku percaya Yesus luar biasa. Sekali lagi. Yesusku perkasa, Hey, berkuasa, dia bisa pakai siapapun juga. Meski ku kecil lemah, ku percaya Yesus luar biasa. La 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 la, la la la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Yesus luar biasa. Oke adik-adik, tiba saatnya kita akan menyiapkan hati kita untuk kita sama-sama menyembah Tuhan. Jadi pastikan kalian gak cuma nonton ya, kita sama-sama nyanyikan pujian ini. Sebelum nanti kita akan belajar firman Tuhan. Oke adik-adik, siapkan hatimu, kita sembah Tuhan sama-sama. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Yesus, sahabatku. Amin Tuhan. Kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Dengan Tuhanku, sungguh-sungguh katakan, sampai ku besar nanti, terima kasih Tuhan. sampai aku mati, ku kan ingat selalu Yesus, Terima kasih Tuhan. sahabat dan Tuhanku. Mari dengan sungguh-sungguh sekali lagi kita naikkan pujian ini dengan suara yang terbaik. Kita katakan, Yesus, sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku,
adik-adik. Sampai Aku mati, ku kan ingat selalu Yesus, sahabat dan Tuhanku. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami sembah Kau, kami puji Kau dengan sukacita. Tiba saatnya Tuhan kami akan dengar firman Tuhan. Siapkan hati kami, pikiran kami untuk kami benar-benar menangkap isi firman-Mu Tuhan. Supaya iman kami bertumbuh dan iman kami bangkit. Terima kasih Yesus, berkati dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Nah, Kak Daniel kan sekarang lagi jadi tentara nih. Iya, jelas dong. Kakak mau nanya, gimana kalau misalnya Kak Daniel disuruh sama komandan Kak Daniel buat pergi untuk melawan musuh? Disuruh komandan untuk melawan. Oh, jelas mau lah Kak. Sebagai tentara yang jadi teladan, harus taat sama komandannya Kak. Tapi kenapa? Gimana kalau musuh Kak Daniel lebih banyak dari pasukannya Kak Daniel? Banyaknya berapa dulu? Misalnya Kak Daniel cuma berdua. Aku berdua nih sama kakak nih. Kita berdua ya? Nggak jadi, bukan sama aku. Kak Sendiri Daniel deh, cuman, sendiri. Ya sendiri deh. Tapi musuh Kak Daniel ada 1000. Berani atau enggak? 1000? Iya nggak berani lah Kak. 1 lawan 1 aja. Kak Daniel pasti kalah. Tapi ya adik-adik, di Alkitab ada cerita seorang pahlawan yang mampu melawan ratusan ribu musuh hanya dengan pasukan yang sedikit. Tunggu, ratusan ribu dengan pasukan yang sedikit? Iya. Dalam teori peperangan itu nggak mungkin Kak? Bener Nggak ada? mungkin, tapi ada di Alkitab. Oke. Kalian penasaran kan siapa sih tokohnya? Dan kenapa dia bisa melawan ratusan ribu musuh? Penasaran kan? Penasaran Yuk kita banget. nonton Superbook berikut ini. Ayo kita lihat. Siapa dia? Ayah dan ibuku harusnya sudah di sini sekarang. Aku yakin mereka aman, Joy. Ini cuma gerimis. Ibu? Halo sayang, ayah ibu dalam perjalanan. Jalannya berbahaya malam ini, kami tidak mau ambil resiko. Ibu? Ibu bisa dengar? Tidak apa-apa Joy, kami baik-baik saja. Ada batang pohon jatuh menimpa mobil. Apa? Kami tidak apa-apa sayang, tapi kami perlu mobil derek. Sinyal di sini kurang bagus. Joy, tolong ibu, telepon bengkel Miti, minta mereka kirim mobil derek di dekat. Mana? Ibu? Kemana? Di dekat mana? Ibu? Maaf, nomor yang Anda panggil tidak dapat dihubungi. Mereka terjebak, tapi entah di mana. Tenang, Joy. Apa? Tenang? Mereka butuh aku, Chris, dan aku tidak bisa untuk diandalkan untuk hal seperti ini. Aku tidak tepat untuk masalah seperti ini. Superbook! Tidak, aku tidak bisa pergi kemanapun sekarang. Aku harus menolong orang tuaku. Aku membawa kalian bertemu seseorang yang tidak mungkin dipilih untuk sebuah tugas yang besar. Gis, coba cari tahu kita ada di mana. Kelihatannya kita ada di tanah Ofra di antara tahun 1400 dan 1000 sebelum Masehi. Aku juga mendeteksi ada sekelompok kecil tentara sedang menuju ke... Chris, Joy. Tolong, jangan bersuara apapun. Shh, terutama suara itu. Kita benar-benar mengejutkannya. Shh, nanti orang Midian itu dengar kita. Makan malamnya juga lumayan. Hei, apa itu? Lihat di sana. Coba kau periksa.
Tidak ada apa-apa. Ayo. Orang-orang Midian itu siapa? Terus kenapa kamu takut pada mereka? Orang Midian telah menyerang negeri kami. Mereka mencuri ternak kami untuk memberi makan tentara mereka yang besar. Menunduk. Gideon, Oh, dia pekerjaku, Pura. Gideon, orang Midian telah masuk dari rumah ke rumah mencuri semua persediaan makanan kita. Kita pernah bertemu? Aku Joy. Ini Chris dan Gizmo. Pura, bawalah ke rumahku supaya mereka bisa makan. Mungkin teman baru kita dapat membantuku di pengirikan. Ya, pasti. Apa itu mengirik? Mengirik itu memisahkan gandum dari sekamnya. Sepertinya harus kerja keras untuk sepotong sandwich. Aduh. Aku akan ambil gandum yang kusembunyikan dekat pohon terebin. Teman-teman, apa benar Superbook bawa kita ke sini untuk ketemu Gideon? Iya, mungkin untuk belajar sejarah tentang gandum. Iya, Superbook memang bilang kita akan bertemu seseorang yang tidak mungkin dipilih untuk tugas yang Tuhan ingin dia lakukan. Iya, dia tidak kelihatan seperti seorang pahlawan kan? Wah. Teman-teman, siapa yang sedang berbicara dengan Gideon? Dari mana dia datang? Tuhan besertamu, pahlawan yang gagah perkasa. Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semua ini menimpa kami? Di mana segala perbuatan yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami pada orang Midian. Pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel. Aku telah mengutus engkau. Oh Tuhan, bagaimana bisa aku menyelamatkan Israel? Sukuku paling lemah di Manase, dan aku yang termuda di keluargaku. Aku akan bersamamu, dan kau akan menghancurkan orang Midian seperti melawan satu orang. Jika kau sungguh akan menolong kami, berikanlah aku tanda bukti bahwa Tuhanlah yang mengatakannya. Jangan pergi sampai aku kembali membawa persembahan untukmu. Aku akan ada di sini sampai kau kembali. Anak-anak, ayo! Ambil daging dan roti tak beragi, taruh di atas batu ini, dan tuangkan kaldunya. Dia menghilang. Terpujilah Tuhan, karena aku telah melihat malaikat Tuhan dengan mataku. Damai besertamu. Jangan takut. Kau tidak akan mati. Superbook? Oh tidak! Kita akan melompati waktu. Tunggu. Kita mau kemana sekarang? Apa yang akan terjadi dengan Gideon? Jutaan orang tidak menyadari bahwa memberitakan Injil adalah sebuah tugas mulia. Banyak anak terhilang dan butuh kasih Tuhan melalui kita. Mari bersama Superbook selamatkan jutaan anak dan wujudkan mimpi mereka. Oke, kita sekarang di mana? Kita baru lompat sedikit ke masa depan.
sepertinya kita masih ada di lokasi yang sama seperti di... Joy, Gizmo, apa yang terjadi dengan kalian? Kalian dari mana saja? Banyak yang sudah terjadi. Apa Gideon di sini? Apa dia bergabung dalam pasukan? Bergabung dalam pasukan? Dia yang pimpin pasukan. Ayo, lihat sendiri. Wow, Gideon yang memimpin semua ini. Dia pasti melewati proses yang panjang. Ayo, pasti dia senang bertemu kalian. Kapten, ada tamu istimewa untukmu. Hai Gideon. Oh, teman-teman. Wow, sepertinya semua orang Israel mengikutimu, Gideon. Tidak semuanya, tapi kita punya banyak. Oh, mungkin. Tapi jumlahnya tidak sebanyak musuh kalian. Oh ya ampun. Apakah itu pasukan Midian? Pasukan Midian mengepung negeri kami seperti belalang. Kita perlu pasukan 2 kali lebih banyak untuk mengalahkannya. Tapi pagi ini Tuhan memberitahuku bahwa pasukanku terlalu banyak. Apa? Itu nggak mungkin. Menurut mode sensor panasku, jumlah pasukan Gideon saat ini ada 32.000 orang. Dan Gideon bilang dalam waktu singkat tidak akan sebanyak itu lagi. Sepertinya sangat tidak mungkin. Pasukan Israel, Tuhan berkata, kau memiliki terlalu banyak pasukan. Gideon, apa kau gila? Kita perlu pasukan sebanyak mungkin. Semakin banyak, semakin kuat untuk berperang. Midian punya ribuan pasukan. Lebih banyak, bukan lebih sedikit. Dengar aku, Tuhan berkata kita akan berperang melawan pasukan sekutu Midian, Amalek dan lainnya yang bersekutu dengan mereka. Orang Israel akan menjadi sombong bahwa mereka menyelamatkan diri mereka dengan kekuatan mereka sendiri. Oleh sebab itu, beritahu mereka, siapapun yang merasa takut boleh meninggalkan pegunungan ini dan pulang. Apa itu maksudnya? Itu tidak masuk akal. Mana mungkin? Apa kau yakin ini keputusan yang benar, Gideon? Apa dia tahu apa yang dia lakukan? Pasukan pulang hari ini. Itu artinya Gideon hanya memiliki sisa 10.000. Masih terlalu banyak. Suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu. Siapa yang pergi bersama engkau dan yang tidak. Menurut kalian, kenapa Gideon membawa pasukannya ke sungai? Mungkin akan ada pelatihan perang. Pasti ada uji ketahanan tubuh. Mungkin mereka akan berlomba sepanjang sungai dan dia akan pilih yang paling kuat. Atau mencari siapa yang bisa menahan nafas paling lama di dalam air. Semua orang harus minum dari sungai. Hah? Minum dari sungai? Pisahkan pasukan menjadi 2 kelompok. Yang satu, mereka yang mengambil air dengan tangan, lalu menjulurkan lidah ke air seperti anjing.
Dan di kelompok lain, kumpulkan mereka yang berlutut dan meminum air langsung dari sungai. Aku tidak mengerti gimana Gideon memilih pasukan yang akan disuruh pulang dengan tes ini. 300. Apa? Hanya 300 yang minum dengan tangan mereka. Tuhan berkata, dengan 300 pasukan, aku akan menyelamatkanmu dan memberi kemenangan atas Midian. Suruh yang lain pulang. Apa? Cuma 300? Itu benar-benar nggak mungkin untuk Gideon dan 300 pasukan bisa mengalahkan ribuan orang dalam pasukan Midian. Tidak, kalau aku bisa membuat senjata laser yang digabung dengan sinar gamma dari pohon ara itu. Ayo Chris, pegang meteran ini. Aduh, Gideon, lawanmu jauh lebih banyak. Aku harus percaya kalau Tuhan akan menunjukkan jalannya. Walaupun buatku itu sulit, sudah menjadi kebiasaanku untuk ragu dan berpikir tidak mungkin daripada untuk percaya. Ya, kadang aku juga begitu. Saat Tuhan memanggilku untuk mengusir pasukan Midian dari negeri kami, aku membutuhkan banyak tanda. Dan beginilah aku mendapatkannya. Aku tidak mengerti. Anda yakin dapat memimpin sebuah pasukan karena sedikit bulu domba? Bukan, karena itu aku belajar percaya kepada Tuhan. Aku berkata pada Tuhan, kalau kau ingin aku selamatkan Israel melalui seperti yang kau katakan, aku menaruh bulu domba di tempat pengirikan. Jika ada embun di bulunya saja dan di sekitarnya tetap kering, maka aku tahu bahwa kau akan selamatkan Israel melalui aku. Dan itu terjadi. Waktu aku datang di pagi hari, tanah sekitarnya kering, tapi bulunya basah karena embun. Tapi aku masih ada pertanyaan. Janganlah kiranya murkamu bangkit terhadapku apabila aku berkata lagi sekali ini saja. Sekiranya yang kering hanya guntingan bulu itu dan di atas seluruh tanah itu ada embun. Oh, dan Tuhan melakukannya malam itu. Bulunya kering, tapi ada embun di tanah sekitarnya. Jadi aku menyimpan ini sebagai pengingat akan janji Tuhan bahwa Ia akan menunjukkan aku jalannya. Peganglah ini sebentar supaya tubuhmu hangat. Sekarang aku harus mempersiapkan 300 pasukan seperti 30.000. Jutaan orang tidak menyadari bahwa memberitakan Injil adalah sebuah tugas mulia. Banyak anak terhilang dan butuh kasih Tuhan melalui kita. Mari bersama Superbook selamatkan jutaan anak dan wujudkan mimpi mereka. Bangunlah, turunlah, menyerbu perkemahan itu, sebab telah kuserahkan itu ke dalam tanganmu. Tapi jika kau masih takut, kau dan pelayanmu Pura harus menyelinap ke perkemahan. Lalu dengarkan pembicaraan pasukan Midian, maka kau akan memiliki keberanian untuk turun menyerbu. Aku telah bermimpi. Dan di mimpiku ada roti jelai berguling ke perkemahan Midian dan menghantam tendaku, menjungkir balikannya dan melindasnya. Satu-satunya arti dari mimpimu adalah Tuhan telah memberikan Gideon bin Joash orang Israel kemenangan atas Midian dan semua sekutunya. Tidak mungkin. Apa yang akan kita lakukan? Kita harus lapor komandan. Jika arti mimpimu seperti itu, kita hancur. Apa kau yakin dengan arti mimpi itu? Bangun! Bangun!
Tuhan telah memberikan perkemahan pasukan Midian ke tangan kita. Berikan tanduk rusa ke semua orang. Berikan mereka semua kendi untuk menaruh obor. Ketika sampai di perkemahan musuh, kita menyebar dan mengepungnya. Lalu tunggu aku meniup tanduk rusa sebagai tanda. Ketika kalian mendengarnya, tiup tanduk rusa kalian dan berseru, untuk Tuhan dan untuk Gideon. Apa? Cuma itu? Obor dan kendi? Itu mah bukan sebuah rencana. Itu alat dekorasi. Apa yang terjadi? Ini tidak mungkin terjadi. Mereka terlalu banyak. Tidak bisa keluar. Mereka mengelilingi kita. Mereka mengejar kita. Lari! Itu berhasil. Benar-benar berhasil. Pasukan Midian kebingungan. Mereka jadi saling menyerang sendiri. Dan sisanya kabur menyelamatkan diri. Aku nggak percaya ini terjadi. Lihat itu Gideon. Aku nggak mengerti bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi. Percayalah kepada Tuhan, Joy. Dia akan menunjukkan caranya. Oh, kita pulang. Cuma 1 detik setelah kita pergi, Gizmo, buka peta kota. Oke, orang tuaku datang dari rumah Bibi Fern. Artinya, mereka pasti mengambil jalan ini. Jadi, hanya ada satu bagian di jalan itu di mana ada pepohonan yang jatuh cukup dekat ke mobil mereka. Giz, aku butuh mode roket 3000. Siap! Chris, telepon bengkel Smithy dan beritahu mereka kemana kami pergi. Kamu yakin tentang ini, Joy? Kalau Tuhan bisa pakai Gideon memimpin pasukan, Ia bisa memakaiku untuk selamatkan orang tuaku. Itu mereka. Tenang, Ibu, Ayah. Gizmo, jepitan besi. Tidak masalah. Joy, Ayah, Ibu. Bagaimana kamu? Maksud Ibu tahu kamu bisa, tapi Ibu tidak menyangka caranya. Iya, aku baru tahu kita bisa melakukan hal yang luar biasa ketika kita terpanggil untuk tantangan itu. Dan kalau Tuhan bersama kita. Setelah peperangan, bangsa Israel berkata, Gideon, kami ingin kau menjadi raja kami. Lalu putramu, lalu cucu-cucumu akan memerintah. Tidak. Aku tidak ingin menjadi raja kalian. Hanya Tuhanlah pemimpin kalian. Wah, gitu ya Kak caranya Gideon mengalahkan ratusan ribu pasukan.
Wah itu sih keren banget ya Kak ya. Iya, Dan yang lebih kerennya lagi Kak, dia cuma ngalahin musuh cuma dengan apa adik-adik? Ingat nggak tadi? Dengan sangkakala. Wah itu udah pasti semua karena penyertaan Tuhan Kak. Tapi pasti ya Kak Daniel, banget. awalnya tuh Gideon pasti dia merasa ragu, dia pasti merasa minder. Iya minder pasti ya. Apalagi waktu dia sudah mempersiapkan 32.000 pasukan. 30, itu lumayan banyak Itu ya. udah lumayan Masih banyak lumayan. banget. Tapi kata Tuhan, kurangin. Setengah. Wah aduh itu pasti. Tinggal 10.000. Cuma Wah, 10.000. pasti Gideon udah mikir, aduh gimana ya ini pasti Pusing tuh bisa atau strateginya enggak. gimana ya? Malah sama Tuhan disuruh kurangin lagi. Jadi tinggal 300. Ya ampun. Tapi yang hebatnya dari Gideon, Gideon percaya kalau Tuhan selalu beserta dengan Gideon. Dan Gideon percaya kalau Tuhan beserta dengan Gideon, siapa yang akan melawan dia? Tidak akan ada. Nah, ini persis seperti super kebenaran kita hari ini Kak. Apa itu Kak? Jika Tuhan beserta kita, siapa yang dapat melawan? Tidak ada. Oke adik-adik, kita bacakan super kebenaran kita hari ini ya. Sama-sama kita seperti Gideon harus gagah perkasa dong. Yuk bangkit berdiri. Udah? Super kebenaran. Jika Tuhan beserta kita, siapakah yang dapat melawan? Tidak ada. Sekali lagi, jika Tuhan beserta kita, siapakah yang dapat melawan? Tidak ada. Nah Kananda dan juga adik-adik, tadi kan kita sama-sama ngelihat juga nih ada malaikat Tuhan yang datang menghampiri Gideon. Ingat nggak kalian apa kata malaikat itu sama Gideon? Ayo Apa ya? ingat-ingat, masih ingat nggak? Ya betul banget, malaikat itu bilang sama Gideon, hai pahlawan yang gagah berani. Wah keren ya Gideon ya, dibilang sama malaikat gagah berani. Ya jelas aja dia berani, karena dia nggak mengandalkan keberaniannya sendiri. Kalau dengan keberaniannya sendiri nggak mungkin dia bisa ngalahin sebanyak pasukan itu Kak ya. Tapi karena dia tetap taat dan mengandalkan keberanian Tuhan, itulah yang buat dia dipanggil sama malaikat, hai pahlawan yang gagah berani. Wah keren banget Gideon. Sama seperti kita juga adik-adik Kak Daniel, kita juga bisa seperti Gideon yang menjadi pahlawan yang gagah berani. Tapi kok kan aku masih kecil, mana bisa aku jadi pahlawan? Bisa kok, kalian bisa melakukan dari hal-hal yang kecil banget. Dari hal kecil Kak ya? Contohnya kalian bisa taat kepada orang tua. Taat sama orang tua. Membantu orang tua. Gak males-malesan ya. Betul, membantu sesama yang sedang membutuhkan. Sayang kepada kakak dan adik. Jangan berantem mulu ya Iya Kak. betul. Dari situ kita bisa jadi pahlawan yang memuliakan nama Tuhan. Betul. Adik-adik. Dimulai dari jadi pahlawan di rumah ya Kak? Iya ya? betul. Iya. Adik-adik juga jangan takut. Kalau misalnya, wah Kak kayaknya aku nggak bisa deh. Kita emang nggak bisa kalau kita nggak berserta dengan Tuhan. Kalau kita nggak minta pertolongan Tuhan, kita emang nggak akan bisa. Tapi kita percaya kalau Tuhan beserta dengan kita bisa melakukan semua kehendaknya. Nah, sama seperti super ayat kita hari ini yang diambil dari 2 Korintus 4 ayat yang 7b. Yang ke-7b. Yuk kita ambil dulu Alkitab kita. Oke adik-adik, kalian ambil Alkitab kalian. Come on. Udah kan Anda? Yuk, kita buka baca bareng-bareng dari ya. 2 Korintus 4 ayat yang ke-7b. 7B, isinya? Siap semuanya yang udah dapat angkat tangan. Oke. Baca dengan suara yang keras. Come on. Siap ya, 1, 2, 3. Supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Kita baca bareng-bareng sekali lagi ya. 1, 2, 3. 2 Korintus 4 ayat 7b. Supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Nah, adik-adik di sini kan dikasih tahu nih, kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Jadi, kalian itu bisa melakukan kehendak Tuhan bukan karena kita kuat, bukan karena kita gagah, tapi karena Tuhan yang memampukan kita untuk melakukan kehendaknya. Bener banget. Jadi walaupun tantangan yang ada di depan kita itu kelihatannya besar banget ya kan Anda ya, tapi kita nggak mengandalkan kekuatan kita sendiri. Sama seperti Gideon tadi, dia sepenuhnya mengandalkan kekuatan Tuhan. Wah luar biasa banget. Nah, super ayatnya kalian hafalin ya. Nanti Oh, iya. minggu depan kakak mau tanya lagi. Oke? Semua kasih jempol yang setuju. Oke, hari ini kita akan Super eksperimen. Apa Kak eksperimen kita hari ini? Hari ini kita punya akuarium dengan isi air warna merah. Warna merah. Terus Kak? Terus ada tisu. Tisu kering.
Tisu kering ya. Tuh, apa lagi Kak? Dan ada toples atau kaca atau gelas kaca, Kaca, ya. Nah, Yang bening ya? eksperimen kita hari ini adalah sama seperti cerita tadi. Cerita Gideon tadi Kak ya? Cerita Gideon tadi. Jadi, kita akan masukin tisu ini ke dalam air merah. Kita akan lihat ya apa yang terjadi. Terjadi, wah sudah jelas ya. Tisunya jadi warna merah. Merah. Tisu ini melambangkan kita manusia. Kalau kita hidup sendiri dengan kekuatan kita sendiri, terus kita masuk ke dunia yang penuh dosa ini, kita akan bisa menjadi seperti mereka. Kita jadi berdosa. Ternoda ya Kak ya? Betul, kita jadi tercemar, kita jadi ternoda. Tadinya kita putih jadi merah. Betul. Tapi kalau misalnya kita hidup di dalam Tuhan, jadi toples ini melambangkan Tuhan ya adik-adik. Kalau kita hidup di dalam Tuhan, dan ini hidup kita. Ini kita ceritanya kita hidup di dalam Tuhan, lalu kita masuk ke dalam lingkungan yang tercemar ini. 1, 2, 3. Bisa dilihat nggak nih? Apa yang akan terjadi adik-adik? Kakak angkat ya. 1, 2, 3. Wah, kita nggak tercemar ya Kak? Iya, kita dilindungi oleh Tuhan. Jadi apa nih Kak maksudnya Kak dari ilustrasi ini? Kalau misalnya kita hidup di dalam Tuhan, Tuhan akan melindungi kita, Tuhan akan memampukan kita melakukan kehendaknya. Kita bisa tetap suci, kita tetap bisa menjadi anak Tuhan yang baik. Gimana sih Kak caranya? Ini berarti kita harus dekat sama Tuhan ya Kak ya. Jadi kalau tadi kan tisunya kalau kita nggak dilindungi Tuhan kita gampang tercemar. Betul. Tapi ketika kita bergaul dengan Tuhan, baca Alkitab tiap hari, mau dengar-dengaran sama firman Tuhan Kak ya, kita seperti tisu yang ada di gelas kaca ini, kita terhindar dari semua hal-hal yang buruk. Itu super eksperimen kita hari ini. Duh, sendirian lagi. Mana sih Kak Daniel? Kok hilang-hilangan mulu nih adik-adik, gimana sih? Kak Daniel di mana ya? Kalian tahu nggak? Tuh, ngapain lagi sih Kak Daniel dari mana? Aku habis latihan Kak. Latihan Wah, apa seperti sih? Gideon kan gagah perkasa Kak. Jadi aku harus latihan nih. Ya kan? Nah adik-adik, Kak Daniel udah berkostum ala pahlawan versi Kak Daniel nih. Kan Anda aja sampai terkagum-kagum melihat gaya Kak Daniel. Nah adik-adik, Kak Daniel mau nantang juga buat kalian semua ya, anak-anak sekolah minggu Superbook untuk juga bikin kostum ala pahlawan versi kalian. Kalian bisa pakai alat-alat yang ada di rumah. Contohnya seperti ini atau seperti ini. Pokoknya sekreatif mungkin kalian bikin kostum ala pahlawan versi kalian. Nanti kalian bisa minta tolong sama papa mama kalian untuk fotoin. Terus apa Kak? Langsung upload ke sosial media dan tag ke Superbook Indonesia. Dan yang pemenangnya yang paling kreatif akan dapat hadiah dan akan kita umumin di minggu depan ya Kak ya. Betul banget. Itu dia. Jangan mau kalah ya dari Kak Daniel ya. Nah, ada yang spesial lagi nih adik-adik. Kita kali ini akan berdoa syafaat dengan dipimpin oleh 3 teman kita. Anak sekolah minggu Superbook Iya ya. betul. Nah, sekarang kita mau berdoa. Kakak ajak semuanya buat lipat tangan, tutup mata. Yuk kita berdoa bersama-sama dengan teman-teman kita ya. Teman-teman, mari kita berdoa bersama. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Tuhan tolong berkati pemimpin bangsa kami, pemimpin gereja kami. Tuhan berikan hikmat dan hati yang bijak untuk memimpin bangsa kami ini. Khususnya Tuhan pada masa pandemi COVID ini. Tuhan tolong pulihkan bangsa kami, pulihkan dari virus COVID ini. Tuhan Yesus, tolong sembuhkan bangsa kami, bangkitkan bangsa kami. Tolong Tuhan hapuskan, lenyapkan virus corona dari bangsa kami, bangsa Indonesia, supaya kami kembali beribadah di gereja, belajar di sekolah, orang tua kami kembali bekerja. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan mampu memulihkan bangsa Indonesia dari penyebaran virus ini. Terima kasih Yesus, kami percaya mukjizat-Mu mampu membangkitkan kembali ekonomi bangsa kami. Dalam nama Yesus kami percaya. Amin. Baik, terima kasih untuk kasih setiamu dan penyertaanmu sampai hari ini. Sekarang kami mau berdoa untuk keluarga kami,
untuk orang tua kami yang kami kasihi dan juga yang mengasihi kami. Tolong berikan orang tua kami kesehatan, kekuatan, hikmat, kebijaksanaan, dan kesabaran. Berkati orang tua kami, berkati pekerjaan orang tua kami. Biarlah kasih setia Tuhan melingkupi keluarga kami supaya kami sekeluarga dapat terus saling mengasihi. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengarlah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan sudah memberikan kesehatan untuk kami sampai sekarang. Tuhan, kasihanilah kami, jauhkan negara dan daerah kami dari virus corona, supaya kami bisa bersekolah dan beribadah seperti dulu lagi. Tuhan, kasihlah kami semangat belajar di rumah dan taat beribadah di rumah. Berkatilah kawan-kawan kami yang tidak bisa bersekolah dan hanya bisa belajar di rumah dan beribadah di rumah. Dan juga berkatilah orang tua kami, guru-guru kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Terima kasih buat adik-adik yang udah memimpin kita dalam doa. Nah adik-adik, sekarang kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Terima kasih udah sama-sama kita belajar banyak hal hari ini. Mari kita tutup ibadah kita naikkan satu pujian yang berkata, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku, amin, buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kasih setianya Tuhan yang terus ada bersama kami dan gak pernah tinggalin kami. Tuhan Yesus yang baik, kami mau serahkan setiap tantangan yang ada di depan kami, setiap peperangan apapun itu Tuhan yang ada di depan kami. Kami perkatakan bahwa Tuhan beserta dengan kami, Tuhan memampukan kami untuk melawan dan mengalahkan setiap ketakutan kami, setiap kekhawatiran kami Tuhan. Aku berdoa Tuhan buat setiap adik-adikku, berikan mereka keberanian Tuhan, berikan mereka di masa muda mereka Tuhan iman yang bertumbuh di dalam Engkau Tuhan, sehingga mereka boleh bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak terang yang gagah perkasa seperti Gideon. Tuhan Yesus yang baik, kami akhiri ibadah kami hari ini dengan sukacita. Biarlah Tuhan di minggu depan kami bisa lebih lagi bersukacita dan saling bertemu satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan, semua yang percaya dan mengasihi Tuhan dengan sangat katakan amin. Yes, sampai berjumpa minggu depan adik-adik, sampai ketemu lagi ya. Wow, jangan lupa kostumnya. Bye-bye. Satu gelas atau botol ya? Kaleng, bukan. Apa namanya ini? Jar. Wadah. Jangan wadah. Ini apa sih namanya? Gelas bening. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mempersiapkan hati. Enak gitu aja ya? Ya kan? Nanya enak gitu aja. Ya kan? Maksudnya langsung masuk. Beli banget. Tuhanku sampai ku besar. Mari bawa suaramu. Udah mau nangis juga nih, udah mau menetes juga nih.
Tarik lagi nih.